Mendengar kelulusan menjadi satu kata yang paling indah untuk didengar dan diucapkan. Untuk kalangan remaja, momen lulus sekolah menjadi hal yang dinanti-nanti. Kebahagiaan tentu terpancar di raut wajah orang-orang yang tahu dan telah merancang jalan selanjutnya yang akan mereka tempuh. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mengetahui dan menentukan langkah selanjutnya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asistika. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya dan rekan saya akan mencari informasi terkait kelulusan. Baik, berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Zain Padilla dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya sudah bersama Bu Elis Siti Julaiha, SPD GR. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru BK perihal mengenai tentang kelulusan. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ibu berkenan agar saya wawancarai Silakan. perihal tentang kelulusan? Karena kan kita bentar lagi akan lulus ya Bu. Sebagian besar siswa-siswi SMKN 1 Katapang apakah berminat di pekerjaan, melanjut bekerja maksudnya, atau berkuliah, atau berusaha. Sesuai dengan sekolah kita SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan. Jadi lebih difokuskan ke vokasional, jadi ke pekerjaan. Memang sebagian peserta didik itu ada yang arahnya akan melanjutkan kuliah, ada yang melangkah untuk dunia kerja. Tapi mungkin kalau dilihat persenan mungkin lebih banyak ke dunia kerja daripada melanjutkan kuliah gitu ya. Tapi pada dasarnya pembuktiannya ya di lapangan ada kalanya peserta didik itu yang menjadi berminat, ternyata saya ingin kuliah. Nah, makanya ada yang sambil bekerja sambil kuliah. Itu ya jawaban dari pertanyaan Ruben barusan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih modal yang harus kita persiapkan gitu Bu? Misal saya kan lanjut akan ke UPI nih, ilmu komputer, akan melanjutkan komputer lagi. Apa saja yang harus dipersiapkan gitu Bu agar saya sendiri dapat bertahan dan berjuang di kejuruan yang saya pilih gitu. Ya. Oh, jadi Ruben itu setelah lulus SMK akan melanjutkan kuliah dulu. Ya, Jadi betul Bu. tidak langsung bekerja ya. Nah, kuliahnya di jurusan Teknik Informatika. Setelah lulus dari jurusan Teknik Informatika, nanti kan jadi sarjana ya, sarjana Teknik Informatika. Lapangan pekerjaannya itu luas ya. Mau di perusahaan apapun di zaman sekarang itu semua pasti membutuhkan seorang Teknik Informatika. Nah, untuk bisa bertahan di suatu perusahaan tentunya karyawan tersebut harus bagus kinerjanya. Kedua, absensinya harus bagus. Tidak pernah terlambat masuk pekerjaan ya. Tidak pernah sering izin, apalagi mangkir gitu ya. Karena kalau dunia kerja itu pasti ada konsekuensinya kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang karyawan. Bisa jadi pengurangan salary, gaji ya, atau bisa jadi juga bisa di-resign oleh seorang direktur. Nah, seperti itu. Jadi memang modalnya ya seperti itu tadi. 3 hal yang tadi. 1, kinerja yang bagus, absensinya bagus, tidak sering izin, tidak sering mangkir. Otomatis di perusahaan akan lebih diperhatikan oleh suatu perusahaan. Karena karyawan tersebut adalah karyawan terbaik dan karyawan yang sangat rajin. Itu jawabannya. Kalau tadi kan Ibu seputar kuliah dan bekerja. Ya. Kalau untuk modal untuk berwirausaha bagaimana ya Bu? Seperti kita ketahui kan kuliah dan bekerja itu memang saling berdekatan gitu, Bah. Sedangkan berwirausaha itu memang sedikit berbeda ya, Bah. Ya. Jadi persiapan apa yang harus kita punya atau lakukan agar kita dapat bertahan dan berjuang di pilihan tersebut? Kalau di wirausaha tentunya yang nomor 1 itu harus punya modal ya. Modal itu bisa berbentuk uang atau bisa berbentuk benda-benda objek-objek yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut ya.
Misalnya kalau dunia teknik informatika tentunya harus mempunyai laptop kan. Itu tuh adalah modal barang ya. Terus modal uang. Terus sekarang modal SDM-nya. Yang mempunyai usaha sendiri itu harus ahli di bidangnya. Ya misalnya di rumah itu buka pakai banner ya, menerima servis laptop, komputer dan sebagainya. Nah itu modalnya apa? Yang tadi harus punya perangkatnya dulu, terus keahliannya, bisa menservis gitu ya, menservis punya orang lain. Nah itu kan tidak digaji oleh perusahaan, otomatis kan menggaji oleh diri sendiri, ya harus punya skill gitu. Modal yang utamanya seperti itu. Dan memang harus punya tempat yang memadai ya. Misalnya kalau servis laptop tentunya harus punya ruangan khusus untuk tempat-tempat laptop, mungkin banyak ya, tidak berceceran di mana saja, itu harus dipersiapkan seperti itu. Ya kalau yang wirausaha harus seperti itu modalnya. Kecuali kalau yang bekerja di luar kan kita digaji oleh perusahaan, oleh orang lain. Sedangkan wirausaha itu kan kita menggaji diri sendiri, oleh kita sendiri. Otomatis harus punya skill. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan tadi kan berjuang dan bertahan ya Bu. Iya. Kalau kita kan gak selamanya bertahan dan berjuang ya Bu ya. Jadi modal apa sih yang harus kita persiapkan agar kita sukses gitu Bu? Tidak cuman hanya bertahan dan berjuang di sana jadi kayak ngestak gitu. Ya, kalau seorang wirausaha itu mentalnya harus mental kuat, mental baja, punya kesabaran tinggi gitu ya. Kalau tidak punya mental kuat, tidak punya kesabaran tinggi, ya sudah selesai itu usahanya, bangkrut, selesai, tutup gitu ya. Tapi kalau seorang pengusaha yang sukses itu adalah jatuh bangun, lalu berjuang sampai bisa berdiri lagi. Memang seperti itu seorang pengusaha. Pasti ada collab-nya karena banyak kompetitor ya, banyak pesaing itu kan. Tapi seorang pengusaha itu kan punya jiwa pengusaha, jiwanya kuat, mentalnya kuat dan punya kesabaran tinggi. Di samping itu mungkin dia juga rajin sholat, rajin beribadah ya. Untuk yang orang muslim itu ya, itu menjadi suatu keterkaitan karena rezeki itu dari Allah ya. Kalau tidak punya semua itu bisa hancur, bisa bangkrut, selesai usahanya sampai di situ. Gitu. Terima kasih untuk wawancaranya Ibu. Terima kasih juga untuk informasi dan jawaban serta ilmu yang Ibu berikan. Wawancara saya selesaikan. Terima kasih Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata atau pertanyaan yang kurang berkenan kepada Ibu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya, hari ini sudah selesai menjadi bermanfaat gitu ya, terutama untuk Ruben dan untuk peserta didik yang lain. Mudah-mudahan ada pencerahan dan ada manfaatnya. Dan Ibu doakan semuanya sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asastika. Di sini saya sudah sama Bapak Yayan Arianto. Betul Pak? Betul. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sini saya akan menanyakan pendapat tentang perihal uji kompetensi Pak. Katanya uji kompetensi itu akan segera dimulai Pak. Kira-kira Betul. akan segera dilaksanakan kapan Pak? Kira-kira untuk uji kompetensi TKJ sendiri akan dilaksanakan di pertengahan Maret. Ya. Ada berapa paket Pak dari pemerintah untuk sekolah kami Pak? Untuk jurusan TKJ khususnya. Ya, untuk jurusan TKJ. Oke, saya jelaskan ya. Pemerintah menyediakan 4 paket ya, untuk TKJ ya, di mana nanti akan disesuaikan dengan kemampuan dari siswanya. Harapan dari guru-guru itu memang semua paket bisa dikerjakan, tapi kembali lagi kepada kemampuan siswa itu sendiri. Nah, begitu kami berunding dengan guru-guru mapel yang lain, mata pelajaran yang lain, ternyata disimpulkan bahwa sekolah kita atau yang di jurusan TKJ ini mengambil paket keahlian paket 2 ya, di mana diisinya di situ mengkonfigurasi routing di router board mikrotik. Ya. Pak, kira-kira paketnya dimodifikasi atau cuma satu paket aja Pak kita ngambilnya Pak? Ya,
Karena saya sudah melakukan survei dengan rekan-rekan semuanya, ternyata kebanyakan siswa-siswi di sekolah kita itu sudah hampir memahami 2 paket ya. 2 paket ya. Sebetulnya untuk pemilihan paket itu boleh dimodifikasi. Menurut saya boleh dimodifikasi. Yang pasti modifikasinya itu bukan dikurangi, tapi ditambah. Ya gunanya untuk apa? Tetap untuk menambah kemampuan siswa. Biar dia bisa survive lagi, bisa bersaing lagi nanti ketika dia mau, entah itu dia mau bekerja, entah dia mau melanjutkan kuliah, entah dia mau berwirausaha. Intinya akan muncul kepercayaan diri dari siswa itu sendiri ketika dia mampu menguasai kompetensi di bidang TKJ. Nah, itu hubungannya. Gitu ya Pak. Apakah uji kompetensi ini mempengaruhi kelulusan di SMKN 1 Katapang Pak? Oh, tentu saja. Uji kompetensi yang namanya SMK ya berkaitan dengan kompetensi, betul nggak? Kalau anaknya tidak berkompetensi ya jangan masuk SMK. Kan tujuan dari SMK ini sendiri adalah mempersiapkan siswa-siswinya untuk bekerja. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi satu hal yang harus dibekali oleh sekolah apa? Satu, kompetensi. Gitu. Kalau misalnya ada hubungannya uji kom ini mempengaruhi nggak terhadap kelulusan? Ya iya. Kalau misalnya kan di uji kom itu berarti dites nih kompetensinya, betul nggak? Kompetensi kitanya ya. Iya, kalau kompetensinya tidak ada, ya ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelulusan. Jadi mau nggak mau siswa harus mengikuti uji kom, karena uji kom ini salah satu rangkaian dari ujian sampai terakhir nanti ya. Ada yang namanya ujian sekolah apa. Dan di situ endingnya ada kelulusan. Gitu. Jadi perbedaan sekolah SMK sama SMA-nya itu dari uji kompetensinya ya Pak? Oh iya, jelas. Intinya anak biar pede aja nanti. Ketika keluar di sini dia mau melanjutkan, mau bekerja, dia pede, dia punya kompetensi, dia bisa bersaing di dunia kerja. Gitu. Itu bedanya dengan SMA. SMA kan orientasinya dia melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Kalau SMK itu sebetulnya banyak sekali, bukan hanya melanjutkan tapi bekerja. Bukan hanya bekerja tapi berwirausaha. Tentu saja tentu saja keinginan dari guru itu dia bisa relevan dengan jurusannya. Misalnya berwirausaha relevan dengan jurusannya dia gitu. Kalau misalnya di bidang komputer ya nanti wirausahanya di bidang komputer. Misalnya bidang jaringan komputer ya relevan nanti dia bekerjanya di bagian jaringan komputer gitu. Ketika dia melanjutkan, mungkin dia akan melanjutkan di bagian komputer juga. Akan lebih pede aja intinya. Iya, lebih pede ya Pak. Pede karena dia sudah menguasai kompetensinya. Gitu. Dan baik Pak, bekal apa yang Bapak udah kasih untuk melanjuti kayak saya sendiri kan kalau udah lulus pengennya kerja ya Pak. Ya. Kira-kira bekal apa sih yang Bapak akan kasih kepada kami yang ingin bekerja setelah lulus? Ya yang pertama pasti motivasi ya. Awalnya tuh mau motivasi dulu siswa gitu kan. Siswa yang biasa-biasa saja belajarnya, bahkan yang betul-betul semangat ya kita tambah semangatin dulu. Jadi bakalnya itu pertama motivasi dulu gitu kan. Terus istilahnya betul-betul mengenalkan nih jurusan kita tuh gimana, nanti kedepannya seperti apa gitu kan. Ketika dia udah tergugah hatinya bahwa misalnya si jurusan ini tuh akan mengantarkan dia ke dunia kerjanya gitu kan, Iya. baru berasa, baru kita kasih kompetensinya, kompetensi yang menunjangnya ya. Contohnya gitu kan, contohnya juga selain memotivasi ya, ada lagi istilahnya mengenalkan siswa pada apa sih yang diperlukan oleh industri. Jadi siswa-siswa kita itu udah harus tahu kalau industri itu misalnya di bidang TKJ itu perlunya ini.
Kalau udah tahu mah, ketika keluar nanti sekolah, dia tahu kebutuhan industri apa. Ya misalnya anggap saja kita lihat job fair ya, Iya Pak. lowongan kerja di koran kita lihat nih untuk THJ apa gitu kan, nanti dicatat nih. Selain dicatat nanti kita pelajari. Jadi sinkron antara yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan industri, sinkron. Nambahlah kepedean siswa-siswi SMKN Negeri Katapang ini untuk istilahnya melamar di pekerjaan tersebut. Salah satu perusahaan itu ya, Gitu. Intinya motivasi yang bergantung. motivasi. Ya, selain kompetensi yang saya berikan gitu. Tapi bukan saya aja, banyak guru di sini. Para guru-guru juga ya. Guru-guru semuanya. Gitu. Oke, baik Pak, mungkin sudah cukup kayaknya Pak pendapat Bapak tentang kelulusan untuk tahun ajaran ini ya Pak. Ya. Dari saya sekian, terima kasih untuk Bapak Yayan Arianto. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak ya Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu siswi SMKN 1 Katapang. Oke, baik Teh, dengan siapa? Saya Ina Cynthia Bella Teh. Di sini saya akan sedikit mewawancarai terkait kelulusan. Apakah Teteh bersedia? Silakan Teh. Oke, sebelumnya Teteh jurusan apa? Saya sendiri dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, di bidang TKJ biasanya setelah lulus prospek kerjanya bagaimana ya Teh? Setahu saya sih Teh, dari TKJ biasanya nanti menjadi teknisi komputer, teknisi jaringan, administrasi sistem, dan masih banyak lagi sih Teh. Oh, berarti sejauh ini diarahkan untuk bekerja ya Teh? Iya, setahu saya SMK memang untuk bekerja gitu Teh. Tapi yang saya tahu, kita tuh punya 3B gitu. Yang pertama bekerja, yang kedua berkuliah, dan yang ketiga berwirausaha. Oh, Teteh sendiri rencana setelah lulus bagaimana? Saya sendiri insya Allah berkuliah Teh. Apa yang membuat Teteh yakin untuk berkuliah? Selain karena mendapat kesempatan jalur SNBP, saya yakin karena dari alumni dari sini banyak gitu yang masuk ke universitas-universitas ternama Teh. Jadi apalagi sekolah ini udah terakreditasi A ya Teh. Itu sih yang membuat saya yakin. Oke, baik Teh, terima kasih atas pendapatnya. Maaf mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.